Saya share screen dulu sebentar. Ya, sudah kelihatan ya share screen dari tampilan Facebook saya sudah ya langsung, karena memang hari ini kita tidak banyak modul atau materi dari PowerPoint, tapi teman-teman nanti akan saya buat rangkumannya di Notepad aja. Di Notepad nanti teman-teman bisa sambil mencatat ya poin-poin pentingnya, karena saya coba hari ini benar-benar pelan-pelan dan praktek di sampai dengan jam 11.30 nanti harapannya teman-teman bisa langsung sambil mempraktekkan juga di Facebooknya masing-masing. Baik. Oke, saya mulai. Selamat pagi semuanya, teman-teman UMKM dari binaan RKB BRI Bandung. Saya ucapkan selamat datang di pelatihan kita hari ini, pelatihan virtual yang diselenggarakan oleh Rumah Kreatif BRI Bandung. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat teman-teman yang hari ini mungkin baru bergabung. Di sini partisipannya alhamdulillah ada 38 orang dengan berbagai ragam bisnis tentunya ya. Teman-teman di sini tadi sudah banyak join. Ini kalau saya lihat di datanya mungkin ada beberapa yang baru ikutan hari ini atau yang sebelumnya sudah pernah ikutan ya. Ini ada beberapa yang sudah pernah ikutan. Alhamdulillah hari ini bisa join lagi. Nanti kita bisa saling kenal saat sharing ini berjalan. Saya menganjurkan teman-teman untuk ya istilahnya di off-kan dulu semuanya ya, di off-kan dulu biar nanti suaranya tidak berbenturan, suaranya biar nanti terdengar jelas. Dan yang kedua, nanti selama sharing ini berjalan, teman-teman boleh bertanya di forum chatnya yang ada di Zoom ini, sehingga tidak mengganggu aktivitas materi sharing yang sedang berlangsung. Nah, baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharingkan tentang bagaimana Facebook Marketplace ini sangat membantu sekali untuk salah satu channel atau salah satu promo yang bisa kita gunakan untuk jualan ya. Nah, di sini nanti rangkumannya saya sudah siapkan di Notepad ya. Di sini materi kita hari ini yaitu cara kuasai pasar lokal ya. Lewat Facebook Marketplace. Nah, ini tema kita hari ini, teman-teman semua. Silakan nanti kita catat ya, silakan catat masing-masing. Kalau mau menggunakan notepad seperti saya juga boleh ya. Nanti tinggal di save aja poin-poinnya. Kalau yang menggunakan laptop hari ini. Nah, baik. Hari ini kita ngomongin ya. Hari ini kita ngomongin resesi lagi ada di mana-mana sebetulnya. Di beberapa negara tetangga ini sudah mulai resesi. Tapi saya yakin, tetap yakin kalau yang namanya produk UMKM, karena produk UMKM ini bersifat lebih banyak kebutuhan lokal ya. Kebutuhan lokal tetap akan ada pasar. Nah, tapi masalahnya banyak dari kita yang sudah menempuh berbagai metode dengan posting sana, posting sini, sudah ini sana, ini sini, tapi ternyata masih belum menghasilkan juga gitu. Nah, banyak yang harus kita evaluasi sebetulnya. Jangan-jangan market yang kita tawarkan bukan market kita. Nah, itu satu ya. Kita bisa catat evaluasi. Nah, ini kita catat. Ini adalah Oke, tampilan notepad saya kelihatan nggak? Saya mau tanya lagi, tolong di komen teman-teman. Tampilan notepad saya terlihat nggak? Kelihatan. Oke, sip. Kalau kelihatan berarti semua kelihatan ya. Ya, jadi gini, saya mau evaluasi dulu. Teman-teman UMKM kemarin banyak yang mengeluh di Facebook sih. Saya lihat beberapa, karena di Facebook saya teman-teman saya hampir mayoritas itu kebanyakan memang UMKM, karena saya ngajar di banyak
komunitas yang memang saya lebih fokusnya ke UMKM, karena UMKM ini perlu banyak dibantu untuk dari sisi online sama digitalnya. Nah, kita evaluasi ya. Untuk evaluasinya, seperti ini. Jadi jualan mulai sepi. Nah, bisa jadi salah satu faktornya buat teman-teman semua itu faktornya antara lain satu misalnya salah target market. Nah, jadi salah target market maksudnya gimana? Teman-teman saat ini mungkin kebanyakan yang saya lihat promosi yang digunakan yaitu satu yang paling favorit sekali menggunakan WhatsApp ya. Jadi update status di WA, kemudian di link WA itu biasanya kita sudah save nomor teman-teman kita atau siapapun gitu ya. Jadi kalau kebetulan mereka lihat produk kita dan mereka cocok, maka mereka tanya atau wapri gitu, seperti itu. Nah, seiring waktu kekurangannya adalah kalau nomornya yang kita save hanya itu saja, ini membuat target market kita nih makin monoton, dalam artian ya udah itu aja gitu. Nah, salah satu yang harus teman-teman lakukan adalah memang selalu update database ya. Jadi kalau memang jualannya lewat WA, update database-nya bisa dengan kita istilahnya mencari orang-orang yang berkumpulnya mungkin sesuai dengan grup-grup. Misalkan kita ada grup UMKM di kecamatan, ada grup UMKM di mana. Nah, itu kita bisa saling silaturahim, saling sapa, saling networking, saling sinergi. Nah, nanti nomornya kita saling tukar gitu. Maksudnya kita save nomor dia. Suatu saat mungkin dia membutuhkan produk kita. Nah, itu cara yang paling sederhananya ya dengan menggunakan WA. Nah, itu bisa jadi kalau kita nggak nambah, target marketnya udah salah gitu kan. Padahal kita butuhnya nggak hanya itu aja. Kemudian yang kedua, kalau kita evaluasi, selain salah target market, biasanya kita tidak melakukan peningkatan traffic. Nah, ini paling penting ya. Jadi tidak melakukan peningkatan traffic ini contohnya adalah kita hanya monoton misalnya melakukan promosi di salah satu sosial media, misalkan Instagram atau Facebook gitu ya. Yang mana misalkan kita menggunakan Facebooknya hanya Facebook personal. Nah, di Facebook personal itu permasalahannya adalah teman-teman friend yang sudah berteman dari pertama kita bikin Facebook ini, itu jumlahnya tidak naik signifikan gitu kan. Kalau misalkan dulu awal kita mulai punya FB, saat ini mungkin temennya atau friend list-nya itu mungkin baru sekitar 1000-an, baru sekitar 2000-an, baru sekitar sekian gitu kan. Nah, yang mana di friend list itu belum tentu semua target market gitu. Dan di situ kita nggak ada traffic yang baru gitu, nggak ada sumber prospek yang baru. Nah, ini menghasilkan trafficnya makin kecenderungannya makin menurun. Nah, evaluasi berikutnya adalah pertama tadi salah target market, kemudian tidak melakukan peningkatan traffic. Yang ketiga ini faktornya bisa karena daya beli ya, daya beli ini karena mungkin bisa faktornya karena resesi, bisa karena orang istilahnya kondisi ya, bisa karena kondisi. Nah, ini cara menyiasatinya adalah kita harus main variasi. Jadi main variasi artinya gimana caranya supaya kalau misalkan di daya beli di suatu daerah dia lagi menurun, nah kan nggak mungkin semua daerah atau semua orang daya belinya rendah, nggak mungkin ya, karena kita bisa lakukan pemasaran yang sifatnya menyasar ke beberapa daerah. Nah, rangkuman dari ini semua sebetulnya ya, rangkuman dari ini semua ini sebetulnya ada di
Facebook Marketplace. Jadi kenapa harus FB Marketplace? Ini pertanyaannya kenapa sih saya menyarankan harus menggunakan FB Marketplace. Nah, kalau yang kemarin sudah ngiklan ya, pasti dia sudah keluar banyak uang gitu ya. Dan di saat kita keluar banyak uang itu tidak semuanya memang menghasilkan. Ada yang kemarin sudah report dari RKB BRI Bandung, Pak siapa namanya saya lupa ya, dia jual aneka jam gitu kan. Itu memang saya melihat saat ini kita memang harus lebih banyak menjangkau target-target market yang itu saya lihat lebih banyak sih lokal gitu ya, lebih banyak lokal. Kenapa lokal? Karena lokal itu mereka biasanya mencari pembeli-pembeli yang istilahnya terdekat dari tempat tinggalnya dan dia berharap memang bisa cepat atau minimal dia bisa melakukan namanya COD ya, cash on delivery gitu kan. Nah, makanya FB Marketplace ini satu ya kelebihannya adalah dia menjangkau. Oh, yang pertama sebentar, yang pertama ini sifatnya gratis ya. Gratis. FB Marketplace ini gratis atau free. Tidak perlu install ya, tidak perlu install. Kedua, FB Marketplace ini dia menjangkau pasar. Pak Islah, mohon maaf, ya. Pak Islah. Pak Islah, notepad-nya boleh diperlihatkan katanya. Oh, ini belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Ya. Bentar. Ya, nanti kalau ada yang nggak kelihatan, tolong disampaikan di chatnya ya. Oke, siap. Sudah Pak, aman. Oke. Ya, jadi kita belajar dulu ini ya. Nanti prakteknya sebetulnya nggak terlalu sulit sih. Prakteknya nggak terlalu sulit, tapi mindsetnya ini yang teman-teman harus ketahui. Harus teman-teman kuasai, benar-benar kuasai ya. Jadi tadi kenapa harus FB Marketplace? Salah satu faktornya pertama dia sifatnya gratis atau free. Ya, jadi tidak perlu install. Karena dia sudah otomatis ada di aplikasi Facebook, baik di handphone maupun di desktop ya atau di laptop. Yang pertama sifatnya gratis, free. Kemudian yang kedua dia menjangkau pasar lokal. Pasar lokal ini enaknya adalah kalaupun memang dia mengajukan pertemuan misalkan, tapi sih saya yakin kalau di masa pandemi seperti ini mereka tetap akan mau lewat ongkir ya, karena mungkin menghindari tatap muka gitu ya. Jadi sebetulnya ini waktu yang tepat karena ataupun misalkan dia tidak percaya gitu kan. Nah, kelebihannya adalah kenapa harus FB Marketplace? FB Marketplace ini kita bisa menunjukkan itu lewat Facebook personal ya. Istilahnya untuk verifikasi kepercayaan gitu ya, verifikasi trusted, kita bisa lewat FB personal. Seperti itu. Jadi calon pembeli sebetulnya tanpa diminta dia akan melihat profil siapa yang jualan. Nah, dia akan melihat siapa yang berjualan ini, tentunya siapa yang posting nih gitu kan, siapa yang posting jualan. Nah, dia akan kelihatan tuh, dia akan pelajari. Jadi oleh karena itu saya berharap teman-teman UMKM memang mengoptimalkan Facebook personalnya untuk hal-hal yang baik gitu ya, untuk hal-hal yang menginspirasi, untuk hal-hal yang istilahnya kita tidak gunakan untuk mungkin mengeluh atau misalnya kita yang lain-lainnya gitu ya. Karena di sini verifikasi dia trusted atau tidak dilihat dari satu pertemanannya berapa, kemudian di situ dia lihat postingannya baru atau sudah lama gitu ya. Kalau postingannya baru, dia akan ragu-ragu gitu kan. Wah, ini jangan-jangan
nanti setelah kita transfer nggak dikirim barangnya. Satu ya. Jadi kelebihannya kenapa harus FB Marketplace? Karena saya lihat orang bisa verify FB personal kita. Nah ini kalau sampai kita menipu kan kita mempertaruhkan kredibilitas gitu ya. Atau misalkan kita ngirim barang yang tidak sesuai, atau misalkan kita tidak amanah dan lain sebagainya. Jadi kredibilitas FB personal kita juga ini jadi pertaruhan gitu, seperti itu. Jadi sifatnya kita bisa verified. Kalau misalkan orang itu nggak percaya, udah Pak lihat aja FB personal saya seperti apa gitu ya. Nah kemudian FB Marketplace ini trafficnya cepat sifatnya. Trafficnya cepat ya. Trafficnya cepat karena biasanya orang langsung inbox. Inboxnya di inbox messenger ya. Inbox messenger. Kalau kita kasih nomor handphone, biasanya dia langsung WA. Nah iya. Terus kemudian yang kelima, FB Marketplace ini sifatnya memang bukan untuk jualan yang bisa grosiran, bisa ini ya. Kebanyakan pengalaman saya adalah ini adalah targetnya end user, karena ini lokal ya, pasar lokal. End user ini retail ya, lebih ke retail. Nah jadi kalau teman-teman istilahnya mau menghabiskan stok barang, terus kemudian teman-teman nggak punya produk gitu kan, nah ini bisa bermain kalau cari misalkan supplier yang satu kota ya. Kalau cari supplier yang satu kota, kemudian misalkan dia nggak main di FB Marketplace juga, nah ini biasanya kita bisa hajar untuk menjadi resellernya gitu, menjadi katakanlah dropshipper atau marketernya gitu. Jadi kita tinggal pasang foto produk, nah istilahnya nanti targetnya kita sesuaikan dengan lokasi terdekat dulu dari tempat tinggal kita. Nah, FB Marketplace ini jangkauannya ya, reach-nya, jangkauannya ini bisa terdekat ya, terdekat. Bisa mulai dari 5 km sampai dengan 100 km dari sekitar kita berada atau sekitar alamat kita, karena kan kalau misalkan kita buka FB Marketplace, nah nanti dia akan kelihatan tuh iklan yang berjalan yang terdekat dari tempat tinggal kita, nah itu bisa kita lihat ya. Dan mereka juga bisa menemukan kita dari lokasi-lokasi terdekat dari mereka. Nah, ini mindset untuk alasan kenapa sih kita harus menggunakan FB Marketplace ya. Kenapa alasannya kita harus menggunakan FB Marketplace. Nah ini kalau saya sarankan teman-teman yang mau jualan di sini, FB itu sekarang lebih mengkhususkan jualan produknya itu jangan di Facebook personal. Jualan produknya jangan di Facebook. Karena nanti kalau misalkan teman-teman sekarang jualan itu, dia kayak ada peringatan ya. Peringatannya adalah postingan Anda ini akan ditinjau, atau misalkan apakah Anda menjual sesuatu. Nah, saya khawatir kalau nanti teman-teman terlalu sering jualan di Facebook personal, kalau sudah ada peringatan-peringatan apakah Anda menjual sesuatu, apakah postingan ini akan ditinjau dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan Facebook itu menemukan bahwa ada pelanggaran, maka teman-teman bisa di-ban. Sayang ya, kita sudah punya Facebook yang dari tahun kapan gitu kan, padahal itu bagus untuk menjaga aset kita. Salah satu aset digital itu adalah Facebook ya, Facebook personal. Nah, aturan main. Nah, saya akan kasih tahu dulu aturan mainnya sebelum teman-teman nanti memutuskan, kok produk saya ditolak gitu ya, kok produk saya nggak diterima Pak gitu. Nah, ini saya kasih dulu aturan mainnya. Aturan main untuk produk yang bisa dijual ya. Untuk produk yang bisa dijual di FB Marketplace, yang pertama, ini kalau yang saya kasih tahu adalah produk yang tidak bisa dijual saja, yang tidak bisa dijual ya. Yang tidak bisa dijual yang pertama adalah produk dewasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa inilah istilahnya produk dewasa ini, silahkan dicek ya. Maksudnya kita tahu produk dewasa itu apa aja.
Kalau yang lolos itu biasanya dia tinggal nunggu waktu aja, nanti biasanya langsung di ban ya, atau di nonaktif. Awal-awal mungkin dia bisa lolos, tapi namanya sistem ini juga bisa lama-lama. Nah, kita menghindari, kalau misalkan teman-teman nanti kalau lihat marketplace itu nanti ada produk-produk yang tadi saya sebutkan, ada produk-produk dewasa, ada produk-produk yang ini itu sepertinya harusnya dihindari sih kalau kita mau lebih aman. Kemudian yang kedua, produk yang sifatnya mengandung unsur judi ya, atau misalkan game online. Biasanya ini juga tidak direkomendasikan. Ketiga, hewan ya, hewan atau ternak ya. Ini juga tidak direkomendasikan untuk dijual di sini. Nanti tiba-tiba akan di-ban atau dinonaktifkan. Ini tidak mengandung unsur ini. Yang keempat, itu yang tidak bisa dijual adalah obat ya. Obat ini mungkin kalau kita herbalnya ini misalkan kayak lemon atau misalkan kayak madu, ini masih bisa. Tapi kalau obat ini mungkin obat yang mengandung senyawa-senyawa kimia kalau nggak salah ya. Ya, yang penting nanti kita tidak menyebutkan istilahnya ada kandungan-kandungan itu biasanya kedeteksi dari si Facebooknya. Nah, ini mungkin bisa dihindari ya kalau kita jualannya obat-obat sejenis itu. Lalu yang kelima, politik ya. Politik ini juga tidak bisa. Maksudnya kita menawarkan orang buat ngeklik tapi kita postingnya di sini, itu juga tidak bisa. Yang keenam, kalau tidak salah, itu produk-produk yang berhubungan dengan sifatnya dia apa ya? Kemarin saya lupa ada satu lagi tuh. Ini teman-teman kurang lebih dari 5 hal ini aja. Kalau misalkan produk kita nggak mengandung unsur ini insya Allah aman gitu ya untuk jualannya. Nah, kemudian ini persiapan untuk jualan produk. Di FB ya, ini persiapan untuk jualan produk di FB Marketplace. Ini yang pertama, sebelum kita jualan, keunikannya, oh ya ini saya kasih tahu tadi ada tambahan lagi deh, kenapa harus FB Marketplace, karena dia bisa diposting sekalian diposting di grup yang sudah kita gabung. Maksudnya gini, ada kalanya kita dulunya mungkin pernah gabung di grup-grup aneka jual beli ya. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah gabung di grup jual beli atau grup UMKM atau grup apapun gitu ya. Nah ini ternyata ketika kita posting di FB Marketplace, nah ini enaknya dia bisa langsung diposting sekalian di grup-grup yang pernah kita gabung gitu, yang pernah kita masukkan atau kita pernah di situ daftar sebagai anggota. Jadi ini juga bisa salah satu hal yang bisa Bapak Ibu strategikan gitu. Maksudnya kalau punya grup, nah itu dioptimalkan kita untuk nanti bisa main di sini, main di pemasarannya, main di Facebook Marketplace. Nah, persiapannya yang pertama adalah satu, persiapan foto ya. Oke, sebelum persiapan foto, di situ di materi kemarin saya bilang adalah persiapan membangun kolam bisnisnya. Kolam bisnisnya ini ada di grup. Ada di grup jual beli. Yang disarankan berapa? Yang disarankan Bapak Ibu join sampai 50. Kenapa sih harus begini banyak gitu? Inilah yang saya bilang. Ini yang nggak banyak orang lakukan gitu ya. Karena gini, orang mikirnya, aduh, masa saya harus join di grup ini gitu kan. Ada yang mungkin merasa sungkan atau dia merasa
ngapain ya, malu gitu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau memang Bapak Ibu pengen nanti langsung cepat hasilnya, kemudian trafficnya juga langsung menarik gitu ya, maka saya menyarankan Bapak Ibu membangun traffic kolam bisnisnya ini di 50 grup. 50 grup, tidak asal grup, tetapi grup yang untuk jual beli gitu ya. Grup yang untuk jual beli. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana caranya. Kemudian yang kedua adalah setelah persiapan membangun kolamnya, kita persiapkan berbagai macam foto produk dari berbagai angle ya, dari berbagai angle. Kenapa demikian? Karena nanti kita akan memposting. Kalau kita saat ini mungkin postingnya hanya di satu postingan aja ya. Tetapi kalau saya untuk dapat hasil yang oke, kita bisa main postingan itu di tiap kecamatan yang terdekat dengan lokasi kita. Nah, ini yang bikin trafficnya tinggi banget ya, karena kita posting itu di setiap kecamatan. Nah, ini nggak banyak yang tahu gitu ya. Nanti mumpung banyak yang belum tahu, Bapak Ibu nanti bisa terdepan nih, bisa duluan nih. Bisa habis ini langsung praktek aja pokoknya gitu kan. Habis pelatihan ini langsung praktek. Wah, saya harus segera nih menyiapkan. Dan nanti di hari kedua, ketiga itu udah mulai ada yang tanya. Bahkan saya di hari pertama itu karena produknya unik, itu sudah mulai ada yang nanya di ini ya, ini barangnya masih ada nggak Gan? Gitu. Rata-rata mereka nanya seperti itu. Itu asiknya kita menggunakan skema seperti yang saya lakukan ini. Jadi kita tebar jualannya, brosurnya gitu ya, itu di mana-mana gitu ya, di semua kecamatan. Kan ini bisa kita mainkan untuk nanti dari yang terdekat dari kita, baru nanti ke tetangga daerah ya, tetangga daerah yang terdekat dari kita. Lalu nanti setelah mempersiapkan berbagai macam foto produk, nah ini juga ada persiapan copywriting-nya ya. Copywriting-nya. Copywriting ini kalau di Facebook itu adalah deskripsinya. Nah, ini juga termasuk salah satu faktor ya, salah satu faktor yang membuat orang ini infonya benar atau tidak, ini atau tidak gitu ya. Nah, maka nanti dia bisa lihat dari situ. Nah, sekarang kita akan lihat tampilan dari FB Marketplace. Nah, seperti ini saya akan share lagi. Ya, ini dia yang saya share. Ya, yang mau bertanya silakan langsung aja ya. Jualan di tiap kecamatan itu seperti apa, Pak? Oh, sabar dulu, Pak. Sebentar ya. Jadi Bapak ini udah nggak sabar ya, karena memang udah mau praktek. Jadi yang pertama ini adalah tampilan dari Facebook Marketplace ya. Facebook Marketplace di sini tampilannya seperti ini. Ini tampilan Facebook sih, tampilan Facebook secara keseluruhan ya. Nah di sini ini Marketplace lah seperti ini. Ya. Jadi ini banyak yang sudah pernah jual. Ini nanti tampilannya seperti ini untuk Facebook. Fotonya juga macam-macam ya. Produknya juga macam-macam ya, nggak usah heran ya. Karena di sini ada beberapa kriterianya. Ada elektronik, kemudian ada ya sini macam-macam. Ada elektronik, ada hobi, ada rumah dan taman, pakaian dan aksesori, ada kendaraan, ada jual rumah, ada keluarga, ada iklan baris, ada sewa, ada hiburan dan lain-lain ya. Ini sudah digabungkan di sini sebetulnya. Ini untuk kategorinya. Nah, sebelum kita masuk ke jualan dari FB Marketplace ini, tadi yang seperti yang saya bilang gitu ya. Persiapan pertama adalah teman-teman minimal harus join atau gabung di 50 grup ya.
50 grup. Nah, ini saya contohkan di FB saya. Kalau yang di grup yang satu lagi saya sudah lebih dari 50 ya. Ini FB saya yang kedua ini memang tidak banyak saya gunakan. Biasanya saya gunakan untuk ngiklan sih. Nah, nanti teman-teman caranya adalah bisa mulai searching ya di sini, searching. Kalau misalkan grupnya yang teman-teman bidik harus sesuai dengan produk bisnisnya. Ini kuncinya. Cari grup yang sesuai dengan produk bisnis kita. Nah, misalkan ini ada yang tanya, kalau dagangannya makanan kategorinya apa ya, Mas? Gitu ya. Kalau dagangannya makanan itu bisa kita cari misalnya makanannya apa dulu gitu ya. Apakah makanannya misalkan tentang kesehatan, dia bisa gabung di grup sehat alami misalkan. Kita ketik aja grup sehat. Cari yang grup aja ya. Cari yang grup dan di sini teman-teman akan lihat ya. Ada berbagai macam. Ada grup misalkan grup sehat alami, lihat ada 40.000 anggota. Ada diet sehat alami, ini ada 300.000 anggota. Kita bukan mau jualan di sini ya, tapi nanti kita bisa sekalian posting sebetulnya. Nah, ini banyak, nanti tinggal dicari aja grup-grupnya di sini. Salah satu kata kuncinya misalkan Bapak Ibu misalkan jualannya obat apa namanya? madu untuk menangani GERD atau asam lambung, ini bisa masuk sini. Kalau makanan gimana? Ya makanan kita bisa cari. Misalnya kuliner. Misalnya kuliner ya. Kita lihat kuliner, kita cari yang grup aja. Di sini kategorinya yang grup. Ada Jakarta Kuliner, ada grup UKM kuliner gitu kan, ada peluang usaha kuliner. Ada kuliner Jakarta Timur, ada kuliner, pokoknya macam-macam ya. Nah, ini kita seleksi. Baiknya yang aktif ya, kita bisa ngecek kok. Misalkan kita cek dulu nih kuliner Jakarta misalnya. Nah, kita lihat kapan dia mulai yang paling terbaru kapan gitu ya. Nah, misalkan kayak gini, dia jualan salad. Nah, seperti ini. Ini dia jualnya ini dari Facebook Marketplace nih, karena nanti bisa langsung message ya. Kalau ada yang berminat, dia nggak komen di sini, tapi dia akan langsung message ke yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada yang nanya kan, misalkan lokasi di mana Kak, gitu kan. Jakarta Baratnya mana? Nah, seperti itu. Jadi grup-grup yang seperti ini saat ini masih punya dampak ya. Masih punya dampak dan saya membuktikan bahwa kalau untuk fotonya benar, produknya benar, ya ini ada kalanya tidak semua sih. Tidak semua kalau grup jual beli itu isinya penjual semua, Pak. Ada beberapa nanti makanya saya bilang dari 50 itu gitu kan. Sebetulnya kita nggak jualan di grup itu sih, pastinya nggak. Cuman intinya kita memanfaatkan, kita bisa sekalian posting nanti di 50 grup itu gitu loh, secara bergantian gitu ya, secara istilahnya sekalian numpang gitu, sekalian karena FB Marketplace ini mempersilahkan gitu. Jadi kalau misalkan kita aslinya postingnya di FB Marketplace, tapi dia bisa sama Facebook bisa langsung dimunculkan di grup masing-masing grup jual beli itu gitu. Jadi kita ibaratnya numpang lah ya, numpang sama FB untuk iklanin nih ke grup-grup sekalian saya juga gitu. Jadi kita nggak kerja dua kali, kita nggak posting harus posting misalkan di grup A, grup B, grup C sampai 50 enggak ya. Tapi sekali posting kita bisa tayang di mana-mana. Dan pada intinya kita target utamanya tetap di FB Marketplace. Nah, kalau jual ternak bisa ya, saya menjual ikan hias. Nah, ini sepertinya perlu dicoba sih. Kalau ikan hias itu kan mungkin dia bukan binatang yang dilindungi gitu ya. Nah, mungkin yang dibilang ternak itu adalah binatang-binatang atau hewan-hewan yang mendapatkan perlindungan, itu memang tidak boleh gitu ya. Kayak misalkan penyu atau kura-kura atau misalkan yang dilindungi atau misalkan apa ya terenggiling dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ikan hias kan memang ini dijual juga, nanti silakan aja Bapak Ibu. Silakan kalau mau dicoba. Kalau menurut saya sih masih lolos ya kalau semacam ikannya ikan hias gitu ya. Bukan ternaknya itu ternak yang
Ya benar, memang kalau dari pertanyaan dari Bu Gina, kalau FB Marketplace kebanyakan pada minta COD. Kalau kita sebagai seller nggak mau atau nggak bisa COD, solusinya gimana? Sebetulnya gampang. Kalau sekarang ini kan kita ada apa ya istilahnya ada di masa pandemi ini orang justru malah menghindari gitu, menghindari ketemuan gitu kan. Nah, kalau mereka mau lebih drastis lagi atau mereka nggak takut nggak khawatir gitu ya, supaya nggak khawatir, arahkan aja ke marketplace yang sungguhannya. Marketplace misalkan Shopee, marketplace Tokopedia, marketplace Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi udah pasti aman gitu kan. Kita jualan memang harus sama ya harganya. Jangan misalkan yang di marketplace murah, yang di FB-nya nanti dimahalin. Itu kalau bisa tekniknya semua sama. Jadi kalau misalkan jual dengan harga sekian ya udah di marketplace Tokopedia atau Bukalapaknya juga sekian gitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu atau teman-teman silahkan ya, silahkan di apa namanya ditawarkan aja kalau misalkan dia mau COD langsung solusinya Bu atau Pak belanjanya bisa langsung di link marketplace saya. Karena itu kita pasti aman. Sesama penjual ataupun beli semuanya sama-sama aman ya. Kalau barang ada masalah, dia bisa minta retur. Kalau ada barang nggak nyampe, uangnya pasti kembali gitu. Jadi uangnya nggak akan kita terima kalau misalkan dia belum mendapatkan produk atau barang sesuai yang dia minta. Nah, kalau ibu sudah pemain besar, sebetulnya ada teknik sih. Ada teknik di COD itu sekarang banyak yang dilakukan oleh Lazada ya. Lazada itu dia ada fiturnya misalkan COD. Jadi pembeli itu bisa bayar di tempat sama kurir. Nah, tapi di Shopee sepertinya saya lihat belum ada ya. Hanya ada di kayak misalkan di Lazada, Blibli, kemudian di apa lagi ya? JDID kalau nggak salah ya. JDID itu juga ada paket sifatnya COD, cash on delivery dibayarkan ke kurir. Nah kalau yang Shopee saya sih belum pernah ketemu, tapi mungkin siapa tahu kalau ada yang pernah punya pengalaman, ya monggo aja di share gitu. Nah jadi oh iya, ini ada yang tanya, maaf Mas, FB Marketplace itu apa ya? Nah oke, ternyata nggak semua paham ya. Saya jelaskan dulu Bu. FB Marketplace ya, FB Marketplace itu adalah jadi Facebook, ini tampilan Facebook saya. Nah, ini tampilan Facebook saya, Bu ya. Oh iya, yang belum berteman dengan saya boleh dong kita berteman ya. Silahkan di add friend. Nama Facebooknya Mas Islah ya, seperti ini. Wah, bukan promosi ya, tapi kita bisa ini mungkin bisa ini bareng. Nah ini yang ada gambar saya nih ya. Jadi, saya dari owner Pawon Digital. Teman-teman bisa add friend di Facebook saya, Mas Islah. Nah, di sini di dalam Facebook di beranda itu kalau Facebooknya teman-teman sudah usianya sudah lebih dari setahun, sudah lebih dari 2 tahun, biasanya dia langsung otomatis muncul di sebelah sini ya. Ini menggunakan laptop, jadi di sebelah kiri. Namanya Marketplace ya. Jadi Facebook sudah kasih tempat. Ini sama sifatnya kayak Marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Cuman di sini dia belum ada rekening bersama ya. Ini baru ada istilahnya fitur untuk jual belinya aja gitu ya. Tapi biasanya ini trusted karena gini, misalkan saya posting jualan gitu kan. Pada saat saya post contoh misalkan ini saya kasih contoh di sini produknya banyak sekali. Produknya banyak sekali ya. Ini ada sendal, ada kayu, ada kursi, ada motor ya. Produknya motor, ada gas tuh, bahkan gas aja dijual gitu ya, tabung gas. Ada ini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini macam-macam. Pokoknya nggak usah heran di sini orang bisa jualan apapun gitu ya. Jualan apapun orang bisa ada di sini. Nah, ini kita bisa pilih jangkauannya. Mau 2 kilometer yang terdekat, yang paling terdekat dari rumah kita, atau misalkan jangkauannya mau yang berapa nih? 5 kilometer, 10 kilometer, 20 sampai 100 kilometer. Nah, ini semuanya bisa ya. Ini bisa kita taruh di sini. Kita lihat ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pernah
jualan gitu ya, jualan yang sifatnya pernah kita tawarkan gitu. Nah, di sini dia ada ya. Ini mungkin saya pernah jualan obat anti rayap. Nah, ini kan misalkan pada saat kita mau melihat produk nih misalnya tadi kita lihat ya, ini saya contohkan ya, Pak Ibu. Misalnya kita lihat ini yang jual alpukat ya. Kita klik aja jual alpukat. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini dia. Ini ada orangnya nih. Kita bisa lihat nih orangnya nih. Kita klik aja profilnya. Nah, kita bisa lihat view profil ya, view profilnya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih, ini orang bener-bener ada apa enggak gitu ya. Kalau misalkan dia ada, otomatis antara interaksi dengan teman-temannya nih kelihatan gitu kan. Misalkan ada temennya yang ngasih ucapan selamat ulang tahun, terus kemudian istilahnya di sini banyak yang komen dan lain sebagainya gitu. Menandakan bahwa orang ini memang benar-benar jualan gitu. Artinya kita nggak bisa mempelajari dulu dari jualannya orang-orang yang ada di Facebook Marketplace. Nah, kayak misalkan dia ngasih foto dengan keluarganya gitu kan, berarti ini kita lihat ya, kalau misalkan natural atau organik seperti yang terbaru dia baru posting dan lain sebagainya, maka menunjukkan bahwa orang ini keberadaannya memang ada gitu ya. Nah, ini misalkan kalau kita lihat ya, kita mau beli alpukat misalnya. Nah, ini kita bisa tanya-tanya gitu, misalkan tanya, nanti dia langsung ke messenger ya, messengernya masing-masing. Nah, tadi yang saya bilang, FB itu kalau misalkan saya jual sesuatu, saya juga ketahuan gitu. Oh, ini yang jual siapa nih? Misalkan Mas Islam. Mas Islam ini siapa? Orang bisa ngelihat profilnya. Misalkan orang ngeklik profilnya. Oh ternyata dia misalkan pendamping UMKM atau ini gitu kan. Dia jual obat juga gitu. Ada paketnya. Kemudian dari postingan-postingan statusnya yang terbaru mana nih gitu. Oh berarti memang dia rajin posting dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi orang bisa lihat transit atau tidaknya, ya dia bisa lihat dari profil FB-nya kita. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, coba saya cek. Ya, saya ini mulai banyak yang nanya ya, alhamdulillah ya. Oke, nah ini bagus nih, Shopee sudah bisa COD ya. COD-nya ongkir atau produknya nih Bu? Kalau bisa semuanya sih malah bagus. Artinya kalau udah minta COD, arahin aja langsung ke marketplace tadi yang saya bilang. Ini kabar bagus berarti kalau sudah bisa COD. Jadi FB Marketplace untuk Bumika, FB Marketplace itu seperti itu ya. Nah, kalau untuk jasa, nah saya lebih sarankan Pak, kalau untuk jasa mainnya bukan di FB Marketplace. Kalau jasa mainnya di fanpage ya. Kalau jasa mainnya di fanpage. Karena kalau jasa kan kita berharap, nanti saya kasih contoh juga produk jasa saya seperti apa gitu ya. Jadi ikan hias tadi silakan aja, dicoba aja, karena ikan hias nanti bisa kita fotoin ikan yang ada di dalam akuarium atau apa gitu ya, itu nggak masalah. Bu Mika sudah saya kasih lihat ya, marketplace itu adalah tempat namanya marketplace, tempat pasar ya, pasar itu ada jual ada beli gitu ya. Pasar yang digunakan untuk jual beli produk kita secara retail, biasanya lebih retail, end user langsung ke pembeli, penjual dan pembeli langsung gitu kan. Nah ini sifatnya free, untuk kita yang mau posting ya. Ini yang mungkin budgetnya terbatas, tapi kita butuh closing cepat. Nah ini memang biasanya responnya lumayan sih. Nah saya akan jawab lagi pertanyaan dari Bu Ermina Hidayanti. Kalau saya kemarin jualan di Facebook yang khusus jualan bukan pribadi, penjualan lumayan bagus, tapi kemudian diblok oleh Facebook. Apakah teman-teman di sana masih bisa digunakan untuk marketplace FB ini, atau teman-teman di FB jualan sudah nggak bisa diapa-apakan? Oke, kalau Bu Ermina jualan di Facebook yang khusus jualan berarti kan fanpage ya. Kalau fanpage-nya diblok, itu sebetulnya Facebook personalnya masih bisa jalan dan FB Marketplace-nya masih bisa digunakan. Yang tidak bisa digunakan lagi itu adalah FB fanpage-nya ya. Jadi saran saya coba aja dicek kalau ada logo Marketplace masih bisa diklik, nah itu berarti bisa ya.
Nah, ada lagi. Kalau ada produk yang ditolak sama FB Marketplace, itu solusinya bagaimana? Dan ini bentuknya kita jadi seperti punya toko atau bagaimana kalau kita mau lihat lagi produk yang pernah kita posting. Saya pernah ikut FB Marketplace, cuma ada satu produk yang selalu ditolak dan nggak paham setelah di-upload. Diterima atau harus bagaimana? FB banyak sekali fiturnya jadi bingung. Oh ya, Pak. Oh ini ya, dari nama bisnisnya namanya Kudapan Legit. Jadi FB Marketplace itu Pak, yang tadi saya bilang, mungkin kita cek dulu produknya adalah produk yang dilanggar atau enggak gitu ya. Produk misalkan produknya itu dalam peninjauan, peninjauannya itu nanti tolong diperbaiki. Misalkan jangan-jangan mungkin angle fotonya, jangan-jangan bisa diganti nanti. Apalagi ya, misalnya katakanlah jangan sampai ada klaim ya, mungkin kita terlalu banyak klaim atau gimana itu bisa dihindari sih dengan copywritingnya. Nah, jadi saya akan jawab lagi yang lainnya. Kita kembali ke FB Marketplace. Sekarang bagaimana caranya? Sebelum nanti kita jualan ya, saran saya mulai dari hari ini nanti Bapak Ibu silakan gabung di beberapa grup jual beli dulu. Nanti langkah pertama tadi silakan gabung di grup jual beli. Carinya misalnya kalau Bapak Ibu jualannya bisa. Itu nanti masuknya di kategori lainnya ya. Karena di sini tidak ada kategori untuk jasa. Mungkin bisa masuk di lainnya, nggak usah khawatir. Apapun memang pasti bisa dicoba. Tapi saya sudah membuktikan sih kalau jasa saya lebih powerful menggunakan fanpage ya kalau jasa. Oke, misalkan gini, saya jualan produk digital ya, produk digital atau misalkan produk buku gitu kan. Nah, maka saya bisa mencari target-target market misalkan di sini kayak UMKM. Contoh misalkan saya klik aja UMKM, kita cari yang grup khusus grup di sini. Nah, misalkan kayak gini ada UMKM Indonesia, ada grup UMKM dan IMKM. Nah, ini ada 4,2 ribu postingannya gitu ya. Ini banyak. Kita bisa gabung, kita bisa minta gabung di sini. Kita cari satu persatu, nanti teman-teman silakan join ya. Kita gabung dulu, misalkan saya gabung di sini. Nah, ini kan kita disuruh tulis ya. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, karena dia grupnya private, maka kita isi aja kalau memang kita mau bergabung gitu ya. Kalau kita nggak mau ya kita cari yang misalkan tanpa persyaratan gitu, itu juga boleh gitu ya. Misalnya ini macam-macam ya, kita tinggal pilih-pilih aja. Misalkan ini saya gabungkan. Nah, ini masih banyak ya. Ini tolong dibikin misalkan sampai sekitar 50, tapi perlahan ya, perlahan, nggak usah dihajar sehari langsung 50. Misalkan sehari 5, nanti besok nambah lagi 5 sampai ya trafficnya organik aja gitu ya. Trafficnya organik. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa posting di banyak kecamatan. Nah, ini saya kasih tahu caranya. Jadi kalau misalkan kita cuma satu postingan aja itu susah gitu ya. Susah naiknya. Nah, misalkan gini. Kita akan jualan, tapi kita tadi yang saya bilang kita menyasar di semua kecamatan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kota-kota dekat lokasi tempat tinggal kita gitu ya. Ini caranya adalah kita buka Google dulu. Kita cari misalkan saya kecamatan di Jakarta ya. Kalau Bapak Ibu nanti kecamatannya bisa yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu, kecamatan di Bandung, kecamatan di sekitar, mungkin ada yang tinggal di Tasik, ada yang tinggal di Surabaya ya. Itu silakan cari kecamatan yang ada di Wikipedia atau manapun lah gitu ya. Misalkan saya klik aja sini. Nah, sini ada banyak kecamatan ya. Jadi kita siapkan dulu datanya. Nah, ini mungkin daftar kecamatan. Nah, ini ya kecamatannya nih. Ini kecamatan, ini kelurahan. Kelurahan ya, ini kecamatan ya. Kita bisa data dulu kecamatannya masing-masing. Misalkan ini Jakarta Pusat, ada Tanah Abang, ada Menteng, ada Senen, ada Cempaka Putih, Johar Baru, Kemayoran, dan lain-lain ya.
Ini bisa kita cari nanti daftar kecamatannya. Nah, saya contohkan aja salah satu yang strategi yang bisa kita gunakan untuk posting. Jadi kita kembali ke FB Marketplace ya. Setelah kita udah bergabung, kita udah gabung nih, udah daftar, sudah mendapatkan misalkan join ke 50 grup ya. Misalkan sudah join ke 50 grup atau misalkan baru berapa grup juga nggak masalah karena kita pada prinsipnya bisa posting langsung gitu ya. Tanpa ada grup juga kita bisa posting langsung. Cuman maksud saya adalah Bapak Ibu bisa punya peluang melebarkan traffic gitu kan, melebarkan traffic sebanyak-banyaknya. Nah, jadi setelah kita gabung di grup tadi ya, setelah kita gabung di grup, yang berikutnya adalah persiapkan berbagai macam foto produk dari berbagai angle. Ingat, satu foto itu hanya bisa di-approve oleh satu postingan. Satu foto itu hanya bisa di-approve oleh satu postingan. Makanya saya menyarankan Bapak Ibu kalau punya foto, siapkan foto dengan berbagai angle, dengan berbagai background ya. Produknya cuma satu, tapi backgroundnya banyak. Nah, saya contohkan ya. Ya, sebentar. Saya sambil buka apa namanya? Saya mau kasih contoh foto dengan background yang berbagai posisi gitu ya, supaya Bapak Ibu nanti, karena target kita nih tiap kecamatan nih Bapak Ibu ya. Kita semangat target kita ke tiap kecamatan sehingga harapannya kecamatannya itu banyak yang akan kita bikin postingannya gitu ya. Yang akan kita buatkan postingannya jadi nanti banyak. Jadi jangan cuma satu ya. Kalau cuma satu memang sifatnya agak lama gitu. Tapi kalau nanti ada beberapa kecamatan, insya Allah itu akan mendatangkan traffic yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin kecamatan tetangga kita gitu melihat, oh ini kayaknya dia tinggalnya nggak jauh gitu kan. Jadi bisa lebih trusted gitu, kalau tempat tinggalnya dia bisa tahu gitu ya. Karena sama-sama orang satu daerah. Nah, ini saya share screen dulu. Sebentar, ini masih loading sinyalnya ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita punya satu produk nih, minuman ya, minuman seperti ini. Nah, ini saya ngambil dari berbagai angle ya. Kalau bisa yang ada background putih juga bagus ya. Ini kan saya cuma contoh aja. Tapi kalau misalkan real picture seperti ini orang juga percaya. Dan jangan mengambil foto yang kita ambil dari Google ya. Apalagi bukan produk kita. Itu sangat tidak dianjurkan ya. Ambil foto dengan handphone yang terbaru kita. Ini tadi saya contohkan baru saya ambil sebelum materi pelatihan ya. Di jam 9.46. Ini tanggal 11 ya hari ini. Nah, ini contoh misalkan produk ini. Nah, ini dengan berbagai angle. Seperti ini. Ada misalkan dua varian atau dua jenis gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan. Nanti macam-macam ya angle-nya. Nah, ini bisa kita pakai untuk satu postingan, ini kita pakai untuk satu kecamatan. Satu postingan kita pakai untuk satu kecamatan. Berarti kalau kita mau membidik, setelah misalkan gini, di Jakarta, ya di Jakarta itu ada berapa 77 kecamatan ya, ada 77 kecamatan kurang lebih kalau nggak salah. Maka kita harus menyiapkan sekitar 77 foto produk dengan berbagai angle. Itu mah gampang sekali gitu. Misalkan kita dekat, kalau kayak minuman seperti ini gampang. Ngambil fotonya angle-nya di posisi yang kayak mataharinya juga nggak terlalu panas, tapi kayak di jam-jam 10, di jam-jam 2 itu posisinya mataharinya nggak terlalu backlight banget gitu ya. Itu enak tuh buat foto. Nah, ambil angle foto yang seperti itu, fotonya terkesan natural, fotonya benar-benar real, dan fotonya tidak menipu gitu ya. Jangan sampai misalkan
fotonya terlalu diedit Photoshop, fotonya terlalu, atau misalkan ngambil malah foto orang lain, kalau jualan catering gitu kan, catering misalkan kayak nasi ayam bakarnya ngambil punya orang lain, nah itu jangan gitu. Kalau bisa kita real picture-nya. Seperti ini kan saya foto sari lemon ini kan benar-benar real picture-nya ya. Nanti kita akan praktekkan. Ini nanti saya coba save dulu. Saya download dulu ya. Nanti kita gunakan untuk karena saya mau contohin cara bikinnya gitu ya. Contohin. Nah, ini dia akan nyimpennya di mana gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ini aja. Tinggal save semuanya. Dengan berbagai angle tadi. Karena satu misalkan kita mau membidik berbagai macam kecamatan, ya baiknya kita siapkan banyak foto angle yang berbeda-beda gitu ya. Oke, udah cukup ya. Nah, kita akan coba lagi sebentar, saya akan share lagi. Kita masuk ke Facebook lagi ya, Bapak Ibu. Nah, jadi caranya setelah kita membangun kolam tadi, sudah gabung, sudah join di grup jual beli, saya sarankan 50 biar langsung dapat. Kan dari tadi pengennya cepet nih, pengen dapat cepet traffic, pengen cepet dapat traffic. Ya ada, salah satunya adalah kita minimal itu 50 grup. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu niat gitu ya, mau join yang lainnya, monggo aja dengan berbagai kriteria, cari aja. Cari di grup dengan kata kuncinya macam-macam, misalkan kuliner, kalau bisa kuliner. Terus misalkan kue ulang tahun, makanan enak gitu kan, kue tradisional. Nah, itu banyak sekali ide-ide untuk menggali kata kuncinya gitu. Jadi Bapak Ibu jangan kehilangan kata kuncinya. Nah, itu akan semakin banyak orang yang tahu gitu ya. Nanti akumulatif dari orang yang tahu itu. Kemudian yang kedua, karena kita mau posting di kecamatan, hitung total kecamatan di provinsi kita ada berapa, di kota kita ada berapa, lalu siapkan foto produknya dengan angle yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya adalah copywriting. Nah, copywriting atau deskripsi. Nah, copywriting atau deskripsi kita siapkan dulu memang ya. Kita siapkan dulu. Mungkin teman-teman mau bikinnya pakai apa? Pakai PowerPoint atau mau pakai Notepad ya. Notepad juga boleh. Saya biasanya lebih sering sih pakai Notepad, kayak gini lebih enak ya. Saya ulang lagi. Nah, misalkan ini kita bicara deskripsi. Sekarang kita tulis deskripsi. Sebelum deskripsi, nanti ini ada judul ya, judul postingan. Judul postingannya ini misalkan gini, kalau kita jualan lemon ya, saya hari ini contohkan mau jualan sari lemon ya. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya bukan bombastis tapi lebih ke meyakinkan. Misalkan saya contohkan misalkan fast respon, boleh ya, misalkan ya fast respon pakai tanda seru boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Ini contoh judul postingannya ya, teman-teman lihat. Masa kecil. Oke, misalnya fast respon sari buah jeruk lemon. Nah, kita bisa memasukkan nomor handphone kita ya, misalkan ya. Ya, teman-teman lihat nih cara bikin ininya ya. Bisa fast respon atau misalkan siap kirim Jabotabek. Sari buah
jeruk lemon asli. Nah, oke. Jadi kita udah dapat nanti untuk judul postingannya teman-teman siapkan gitu ya, siapkan mau 1 atau 2 ya, atau 3 juga boleh. Nah, setelah itu nanti deskripsi. Deskripsi di sini sebetulnya tidak terlalu panjang ya, tidak usah terlalu panjang. Nah, ini misalnya kalau sekarang lagi musim pandemi gitu kan, kita bisa menggunakan kata-kata yang menyentuh misalkan tentang kesehatan. Misalkan seperti ini, saran saya memang tidak usah terlalu bombastis, nanti biarkan mereka traffic dulu ke kita, tanya-tanya dulu ke kita gitu ya. Ini bisa langsung misalnya siapa tahu misalkan dari end user itu ada yang berminat jadi reseller kita atau jadi marketer kita sih buka peluang aja ya. Nah ini cukup segini. Deskripsinya, kemudian judul postingannya. Kalau mau ditambahkan nomor handphone juga boleh ya. Nah seperti ini. Ini udah kita simpan di Notepad ya. Kita kembali lagi ke postingan Facebooknya. Ini teman-teman biar ada gambaran. Jadi kita masuk ke marketplace sekarang. Kita masuk ke marketplace. Silakan, Pak Ibu. Buka marketplace-nya. Nah, siapa yang tampilan Facebook-nya tampilan Facebook baru ya? Kalau dibuka di desktop, suka ada nih tampilan Facebook baru. Ini saya contohkan Facebook baru. Nih, beralih ke Facebook baru nih seperti ini. Nah, kalau tampilannya ke Facebook baru seperti ini gitu ya, misalnya ya. Itu saran saya kalau yang nggak familiar gitu ya dengan Facebook baru, silakan berubah dulu. Untuk berubah ke Facebook yang lama, tinggal klik tanda segitiga terbalik di pojok kanan atas. Kita di sini beralih ke Facebook klasik ya, karena saya melihat sih lebih mudah Facebook klasik ya. Kalau yang nggak terbiasa, khawatirnya nanti banyak tanya gitu. Mengisi pelatihan. Kita beralih ke Facebook klasik nah seperti ini. Nah, jadi kalau sudah telepon aja. Ada. Hah? Masih ngisi pelatihan, Mbak. Jadi kita masuk ke Facebook Marketplace. Ya, ini caranya sebetulnya sangat simpel.
Nah, di sini kita ada kata-kata jual sesuatu ya. Ada jual sesuatu. Di sini ada berbagai produk ya, berbagai kriteria ya. Kita misalnya klik jual sesuatu tadi ya, jual sesuatu. Nah, di sini ada barang dijual, ada kendaraan dijual, ada rumah dijual atau dikontrakan. Berarti rumah atau kendaraan atau ini cocok nih untuk dipasarkan di Facebook Marketplace ya. Nah, saya misalkan klik yang barang dijual. Jam 12. Nah, kita pilih kategorinya, pilih kategori. Nah, kategori di sini ada ya. Istilahnya ada pets. Tadi pets termasuk peliharaan ya berarti ya. Nah, kita bisa pilih kriterianya di sini, kategorinya ada alat musik, ada barang antik, ada perlengkapan bayi dan anak-anak gitu ya. Ada jual rumah, ada kebun. Oh, ini ada kebutuhan nih, kebutuhan hewan peliharaan. Ini juga makanannya berarti ya, ada kendaraan. Ini beberapa kriterianya, mebel ada, olahraga, pakaian dan lain-lain. Nah, misalkan di sini karena saya jualan minuman tadi ya, minuman kita lihat sini ada nggak minuman atau jus, pakaian, olahraga, mebel, kesehatan dan kecantikan bisa ya. Kesehatan dan kecantikan bisa masuk ke sini karena ini untuk produk kesehatan ya. Misalkan kita jual tadi, judulnya kita ambil dari yang udah kita bikin di Notepad tadi ya, judul postingannya. Saya copy, saya pindahkan. Apa yang Anda jual kita pilih di sini. Nah, ini udah masuk ya. Harganya kalau bisa sesuai ya, nggak perlu 1 2 3 4 gitu, nggak perlu. Harganya real aja. Kalau saya biasanya real aja. Harganya di sini kalau yang kecil itu 55, kalau yang besar 95.000. Ini 500 gram ya, atau 500 mililiter ya, 500 mililiter. Nah, di sini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu, ini kita bisa tag location. Nah, ini yang kita akan mainkan di seluruh kecamatan. Nah, saya misalkan main satu pertama kecamatan Tanah Abang ya. Tanah Abang. Nah, di sini ada Bendungan Hilir, ada Kampung Tanah Abang. Nah, ini bisa kita masuk nih. Ini beda-beda nih. Ini udah beda lokasi nih. 3 lokasi ini udah beda nih, beda kecamatan. Kita bisa jadi 3 postingan ini ya. Ini satu misalkan di sini. Nah, terus kemudian di sini selalu tersedia atau item tunggal atau cuma satu. Kalau mobil cuma satu, kalau motor cuma satu. Kalau kita banyak ya tersedia karena kita bisa repeat lagi nanti, bisa pesan lagi, bisa ini lagi. Nah, setelah kita isi dengan tag location, kemudian tawarkan sebagai selalu tersedia, maka kita masukkan deskripsi. Nah, ini deskripsinya saya masukkan ya. Tadi yang udah kita bikin di dalam notepad ya, dalam notepad. Kita masukkan deskripsi. Deskripsinya sudah masuk ya. Deskripsinya tidak perlu panjang lebar ya. Atau kita tambahkan keterangan harga. Harga 95.000. Itu keterangannya misalnya 500 ml. Harga 55.000 sama dengan itu 250 mililiter. Jadi biar mereka jelas, seyakin-yakinnya dan sejelas-jelasnya. Setelah itu, setelah kita kasih deskripsi, ya kan, kita masukkan foto. Foto satu-satu ya, foto ya. Nah, fotonya satu-satu. Tadi saya udah coba yang ini. Oke, yang ini dulu. Ya, ini dia fotonya. Sebetulnya bisa sampai 10 foto ya. Nah, tapi kan karena kita mau membidik 77 kecamatan ya, maka ya udah satu-satu aja, covernya aja nggak apa-apa, nggak usah sampai ini semua. Tapi kalau kita mau ini bisa dimasukkan foto-foto yang lain ya, dari berbagai angle.
Yang penting foto depannya ya. Yang penting foto depannya. Kalau dia sudah kelihatan, sudah nggak ada masalah. Gitu. Yang terbaca itu yang foto depannya. Kalau yang foto kedua, ketiga, keempat, kelima sama aja itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting foto depannya ini harus beda. Nah, ini ada pertanyaan, dengan memposting maka Anda mengkonfirmasi bahwa penawaran ini tunduk kepada kebijakan Facebook. Ya udah pasti ya, kita memang siapkan ini, kita memang jualan benar gitu kan. Kategorinya sudah pas, judulnya sudah ada, kemudian harganya harga real. Nah, ini tag locationnya ini nanti, nah maksud saya ya. Tag locationnya ini Bapak Ibu silakan list. Nah, saya tadi udah buka, ada beberapa kecamatan. Nah, ini dia. Tanah Abang, ada Kecamatan Menteng, ada Kecamatan Senen, Kecamatan Cempaka Putih. Cempaka Putih, Tanah Abang aja tadi udah ada 3 tuh yang udah ke tag ya. Jadi udah bisa jadi tiga postingan tuh ya. Tuh. Kemudian kalau sudah, ini kita klik selanjutnya. Nah, apakah kita mau tawarkan di grup-grup ini gitu ya? Misalkan kita mau tawarkan di grup, misalkan kita mau tawarkan, boleh. Misalkan saya mau tawarkan di sini satu, di ini satu, atau misalkan di sini satu. Nah, atau kalau misalkan kita udah punya banyak, saran saya satu kali postingan itu pilih sekitar 5 aja, 5 grup aja. Jadi kita punya 50, berarti nanti ganti-gantian gitu, Pak. Semuanya kita blasting di situ gitu ya. Jadi kita pilih aja 3, 5, 3 atau 5 nanti sampai semuanya punya giliran untuk kita posting. Nah, kalau sudah, maka kita terbitkan. Oke, ini udah masuk ya. Ini udah masuk. Promosi ini sedang ditinjau ya. Nanti kita lihat promosi ini sedang ditinjau. Dan ini enaknya kalau di Facebook Marketplace itu prinsipnya sama kayak ini teman-teman. Sama seperti Kaskus ya. Nah, Kaskus itu kan kalau kita udah 1 minggu atau udah berapa hari, ada istilah namanya sundulgan. Nah, ini juga sama. Kalau misalkan ini saya udah posting nih sekitar beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah, saya mau disundul. Cara disundulnya adalah kita tinggal klik perbarui postingan. Perbarui postingan, nanti dia kalau udah 7 hari itu dia akan muncul nih berwarna biru gitu ya. Berwarna biru bisa kita klik lagi. Karena ini mungkin baru beberapa hari, ini belum sampai ini ya. Ini bisa kita klik. Ya, ini bisa. Nah, kita baru punya satu ya. Kita baru punya satu. Nah, sekarang kita jual lagi. Kan tadi lokasinya baru di lokasi Kecamatan Tanah Abang, tapi tempatnya di mana gitu ya. Nah, sekarang kita jual lagi. Ingat judulnya boleh sama persis. Isi deskripsinya boleh sama persis gitu kan. Tapi tag location-nya yang kita beda-bedakan. Itu udah dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Jadi kita nanti punya banyak traffic sekaligus langsung gitu ya. Apakah ini worth it? Worth it ya. Nah, kita misalkan kita jual lagi, barang dijual, pilih kategori. Kita pilih kategori lagi. Apa yang dijual, nanti itu judulnya ya, kita simpen tadi apa yang dijual. Nah, ini kita pakai judul yang kedua mungkin ya. Saya pakai judul yang kedua. Judul yang kedua. Ini siap kirim Jabodetabek gitu ya. Harganya tadi 95.000. Nah, lokasinya tadi kan Tanah Abang ada 2 ya. Nah, saya yang kedua nih, Bendungan Hilir. Nah, ini deskripsinya kita masukin lagi yang tadi deskripsinya. Oke. Ini kita tambahkan dulu. Harga ya tadi ya. Harga 95.000 itu sama dengan 500 ml. Kalau harga 55.000 itu sama dengan 250 ml. Oke, setelah itu kita copy lagi. Deskripsi dan judul boleh sama. Yang beda adalah tag-nya, tag location. Nah, ini kita masukkan deskripsinya. Kemudian fotonya kita ambil tadi yang berbeda ya. Berarti saya mau pakai yang ini.
Sudah, kita pilih selanjutnya. Nah, ini misalkan kita mau posting di salah satu aja, misalkan di sini, ya udah nggak apa-apa. Terserah kita ya, yang penting kita punya 50 grup gitu, 50 grup lebih. Gitu ya. Nah, di sini Anda bisa menawarkan di hingga 20 grup ya. Ini nggak akan mengganggu mereka ya, karena ini yang memasukkan itu adalah Facebooknya, bukan kita ya. Jadi Facebook itu munculin di grup-grup itu gitu. Jadi kita nggak usah khawatir gitu ya. Misalkan saya masukin di sini, di sini juga nggak apa-apa. Jadi intinya di sini oleh Facebooknya dibilang bahwa Anda bisa menawarkan hingga 20 grup. Makanya kalau kita punya semakin banyak grup, berarti kan enak. Satu kali postingan bisa 20 grup, tapi saran saya nggak usah terlalu banyak juga ya, 5 gitu. Jadi biar nanti semua dapat postingan ya. Kalau sudah nanti diterbitkan. Oke, ya. Nah, oke, ini yang tadi sudah saya posting, ini sudah tidak ada tawaran ditinjau, berarti ini sudah di-approve yang pertama. Nah, cepat ya, sudah di-approve ya. Ini sudah di-approve ya. Ini sudah di-approve. Ini postingan yang sebelumnya ini bisa kita perbarui gitu ya. Nih, keterangannya adalah postingan ini sudah dinaikkan posisinya di marketplace agar lebih banyak dilihat. Anda dapat memperbarui postingan ini beberapa kali lebih banyak setelah 7 hari. Oke, siap ya, tadi seperti saya bilang. Jadi dinaikin lagi teman-teman, jangan kita diem aja gitu ya, naikin lagi. Ini kayaknya kayak di Shopee tuh istilahnya dinaikkan iklannya ya selama 4 jam atau berapa jam gitu ya. Kalau dulu di Tokopedia ada namanya Ding It ya, tiap 1 jam bisa diklik iklankan lagi, naikkan lagi seperti itu. Nah, ini mumpung fiturnya gratis, manfaatkan ya. Oke, sudah ada 2 postingan. Nah, ya ini disuruh verifikasi nomor handphone ya. Nah, kita masukin nomor handphonenya. Mungkin saya belum memasukkan nomor handphone. Kita masukin nomor handphonenya. Jadi kita masukin aja nomor handphonenya. Nggak apa-apa ya. Kita masukin misalkan nomor handphone. Kirimkan kodenya ya. Bisa dipanggil sama Mbak Asfi, minta tolong. 8. Udah. Ya, jadi kalau nomornya belum diverifikasi, Bapak Ibu verifikasi aja ya nomornya, itu nggak masalah. Karena verifikasi nomor itu untuk kepercayaan ke kita. Iya. Ya udah ambil aja. Ke lantai 6 dulu, nanya Mbak Asfi. Ya, jadi nanti ulangi lagi langkah-langkah berikutnya ya. Misalnya tadi jual sesuatu, klik lagi, fotonya yang paling penting kita siapkan. Nah, itu Bapak Ibu jelajahi sampai dengan seberapa banyak kecamatan yang Bapak Ibu lihat gitu. Misalkan kita mau, kalau tadi di situ ada 3, satu kecamatan aja bisa ada 3 tag ya. Nah, tiga-tiganya kita masukin, tiga-tiganya kita iniin gitu ya, istilahnya dibikin postingannya. Karena nanti itu udah dihitungnya berbeda ya. Nah, saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Coba saya cek. Ada yang bertanya lagi. Oh ya, ini. Sebentar.
Saya mulai jawab lagi pertanyaan dari Ibu Gina ya. Ibu Gina di sini pernah posting di FB Marketplace, terus kalian diposting di grup jual beli, tapi ada notif kalau postingan harus segera dihapus. Nah, oke, berarti gini, di grup yang Ibu masukkan itu istilahnya mungkin grup private ya. Kalau grup private itu biasanya memang dia suka bikin kebijakan ya. Kalau misalkan bikin kebijakan dan kita minta disuruh dihapus, itu aja yang dihapus di satu grup itu gitu. Artinya tanpa kita masukkan di grup FB Marketplace tetap masih bisa jalan, nggak masalah sebetulnya. Cuman kalau saya sekalian aja mumpung ada fasilitas gitu kan. Mungkin di khusus grup-grup yang publik yang sifatnya terbuka itu nggak ada larangan gitu ya untuk beriklan ya seperti itu. Itu untuk Bu Gina. Kemudian saya akan jawab. Dibantu untuk pertanyaannya, Pak. Boleh sekali. Nah, jadi saya tinggal menjawab aja. Silakan. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari produksi kasur lantai. Katanya bagaimana cara menaikkan traffic marketplace Facebook, Pak? Ya, jadi kalau misalkan kita cara menaikkan trafficnya itu kita tadi yang pertama, kan ini memang sifatnya organik ya, organik atau natural gitu ya. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu menggunakan Facebook Marketplace? Karena kan di zaman sekarang, zaman pandemi ini kita lagi bener-bener nge-keep uang gitu ya. Kita kalau bisa jangan sampai keluar uang banyak, karena kan buat produksi, buat apa segala macam juga sedang susah gitu kan. Nah kalau misalkan teman-teman nggak semuanya beruntung punya simpanan uang yang banyak gitu kan. Nah ini salah satu untuk mendatangkan traffic menurut saya. Jadi sehingga FB Marketplace ini bisa di postingnya itu kita bisa per kecamatan gitu. Per kecamatan itu tadi untuk mendapatkan postingan yang banyak. Nah semakin posting di banyak tempat, kecamatan dan lain sebagainya, ini menurut saya bisa membuat trafficnya ini makin bertambah gitu ya. Karena biasanya after dari kita posting ini sehari atau 2 hari berikutnya itu sudah mulai ada yang bertanya-tanya gitu. Kalau memang postingnya itu banyak. Itu salah satu cara saya. Kalau saya bicara traffic yang organik ya, karena ini adalah traffic yang tidak berbayar gitu. Tapi ini selalu punya dampak sih, kalau saya pribadi selalu punya dampak gitu. Jadi ini perlu dicoba. Biasanya yang Bapak Ibu sangat terbatas itu nanti gini, kita biasanya terlalu letih atau terlalu capek gitu ya, untuk posting-posting ini tuh udah capek gitu kan. Padahal sebetulnya ini baru satu daerah loh Bapak Ibu. Ini baru satu daerah. Nanti untuk riset, saya tambahkan lagi ya materi risetnya. Saya tambahkan lagi sebentar. Saya share screen. Nah ini buat tambahan aja. Kita bisa menggunakan namanya Google Trends. Seperti yang saya ajarkan ya. Oke, di sini ada, misalkan kita mau jual sari lemon. Atau jus lemon ya, sari lemon atau jus lemon. Nanti kita bandingkan. Nah, jus lemon itu ternyata banyak. Kita di jangan seluruh dunia ya, kita cari Indonesia aja. Indonesia. Nah, ada berubah datanya ya. Ini dari tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan 8 Agustus 2020 ya. Nah, ini paling banyak untuk wilayahnya jus lemon itu adanya di Riau, yang paling banyak cari itu ya, Lampung, Bali, Jawa Barat, Sulawesi. Ini risetnya ya, tadi saya lupa menambahkan risetnya. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, kita bisa lihat kotanya di mana ya. Kotanya berarti tidak terlalu banyak ya, rata. Berarti ini sub wilayah ini ada 12 sub wilayah. Riau, Lampung, Bali, Jawa Barat, Sulawesi Selatan,
Banten, Jawa Tengah, Sumatera, DKI ya. Berarti benar tadi saya promo di DKI itu banyak yang mencari ya. Sumatera Selatan sampai nomor 12-nya Jawa Timur dan Jogja ya. Nah, maksud saya kalau memang kita pengen dapat traffic yang begitu cepat gitu ya. Nah, kita bayangkan di Riau ini kita cari di Google ada berapa kecamatan. Nah, kecamatan-kecamatan yang ada di Riau kita buat postingannya. Cuman permasalahannya nanti begini, kalau produk kita bisa dikirim sampai dengan daerah sana, maka itu aman ya. Tapi kalau untuk produk yang sifatnya makanan dan itu makanannya matang gitu kan, nah itu nggak cocok ya. Ini ada plus minusnya. Tapi kalau misalkan produk Bapak Ibu gitu kan, jualan speaker, jualan handphone, jualan apa namanya, ya kayak misalkan kulit lumpia atau durian kupas gitu kan, jualan motor, mobil atau apapun istilahnya bisa dikirim ya. Tapi kalau misalkan jualannya makanan yang matang, kayak salad buah seperti ini kan dia nggak bisa bertahan lama ya. Atau misalkan minuman seperti ini cendol gitu kan, dia nggak bisa bertahan lama. Kalau kurma bisa bertahan lama. Nah ini bisa dikirim. Jadi misalkan tadi kita lihat datanya dia ramenya tuh jus lemon ini ramenya ada di Riau. Nah kita bisa posting jual sesuatunya di sini untuk misalkan kita mau ngeteknya di sini bisa kita Riau. Nah, Kota Batam misalkan, Riau. Nah, ini bisa kita masukin satu gitu kan. Nanti bisa beberapa postingan. Seperti itu. Jadi dia akan tayang di Riau dan pada saat nanti orang nanya gitu kan, Mas ini Riau-nya di mana? Oh, kita Riau-nya ini virtual, Pak. Nah, kita bisa jawab seperti itu. Kita jualnya virtual atau secara online, tapi kita produksinya dari Jakarta dan bisa kirim menggunakan paket kirim yang Bapak mau pilih apa, mau pakai JNE, mau pakai wahana, mau pakai si cepat, mau pakai apa gitu itu bisa ya. Itu strategi kita. Jadi kita mau mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya, ya kita harus kreatif. Kita harus lihat datanya ya. Tadi jus lemon paling banyak misalkan di Riau, Lampung, Bali. Ini banyak banget loh. Ini tugas kita belum selesai ya. Satu kecamatan aja tadi kita berapa banyak. Dan pertanyaannya gini, berapa banyak maksimal dalam satu hari kita posting? Nah, Facebook tidak membatasi, ya tidak membatasi. Tapi alangkah baiknya ya kita ngukur diri aja ya sesuai kemampuan kita aja gitu ya. Kalau misalkan kita mampunya di sini ya misalkan kita urus dulu dari Riau, Lampung atau yang terdekat dari kota kita gitu. Misalkan sebelum kita tawarkan ke kota lain karena kita udah tahu nih datanya ini tren ini biasanya ini datanya valid ya. Misalkan kita bandingkan antara jus lemon dengan sari buah lemon. Sari buah atau lemon. Nah, yang warna merah ini sari buah lemon ya. Nah, dia kalau yang warna merah ini yang paling ramai di Sulawesi Selatan. Ya, kotanya juga rata ya berarti ini sub wilayah aja. Yang warna merah ini di Sulawesi Selatan, di Riau sama ya. Banten dia, Sumatera Utara, dan lain-lain ya. Pokoknya kita bisa cari. Nah, cara ini gitu kan, nanti kita mulai ngetik kata kuncinya produk bisnis kita masing-masing. Dia paling banyak dicari di kota mana gitu. Paling banyak ditemukan atau orang itu ngetik kata kunci itu dia dari kota mana. Berarti kebutuhan ini real ya. Kebutuhan ini orang ini banyak lagi mencari misalkan di kota-kota tersebut. Nah, kalau bisa dikirim antar pulau, itu kabar bagus buat Bapak Ibu. Jadi, jika ada yang bertanya, kalau dia merasa risau atau khawatir, Mas nanti dikirim atau enggak nih? Tenang aja Pak. Kami selain pemesanan lewat marketplace Facebook, kita juga Bapak bisa bisa pesan di Shopee, misalkan free ongkir. Nah, seperti itu ya. Kita misalkan menyiasati supaya orang sana nggak kena ongkir, pemesanan sekian Pak, sekalian banyak aja nanti Bapak free ongkir. Bapak bisa konsumsi sendiri atau bisa dijual lagi kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, silakan Pak, pertanyaan lainnya saya bantu jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Biantesus, Pak. Katanya copywriting menarik yang baik dan cocok di marketplace itu seperti apa, Pak? Ya, copywriting. Nah, kita bicara copywriting. Kalau di sini marketplace Facebook ini dia memang sebetulnya copywriting yang
paling menjual itu satu, itu misalkan ada deskripsinya ya. Deskripsinya tadi misalkan ini fungsinya atau manfaatnya buat apa, tapi nggak perlu bombastis ya, manfaatnya buat apa. Sama keterangannya harus jelas. Keterangannya harus jelas, misalkan harganya berapa, itu beratnya berapa. Kemudian ukurannya apa, itu dimasukkan di copywriting. Nah, copywriting di sini sangat berbeda dengan copywriting yang kita bikin di Facebook personal. Kalau di Facebook personal, itu kita bisa halus ya, secara soft selling. Tapi kalau di sini sifatnya hard selling. Yang penting satu kuncinya, copywriting-nya berisi tentang manfaat ya, manfaat, kemudian kondisi produknya, atau misalkan kita sebutkan panjang, kalau misalkan kita jual pakaian ya, lingkar lingkar pinggangnya, lingkar punggungnya, kemudian panjangnya berapa, itu ukurannya apa, itu dijelaskan semua di situ. Bedanya copywriting yang di sini dengan yang lainnya adalah kalau di marketplace, Bapak Ibu juga bisa contoh ya, marketplace yang copywriting-nya itu mewakili tadi yang saya sebutkan ya, ada manfaat. Kalau misalkan dia harus ada tutorialnya, berarti di situ kasih tahu tata cara pemakaiannya ya, tata cara pemakaiannya misalkan ada, nah itu maka bisa ya, bisa dimasukkan di dalam deskripsi. Jadi itu copywriting, deskripsi itu adalah copywriting-nya. Beda media, beda copywriting-nya. Kalau di sini dia lebih ke hard selling sih, lebih ke jualan produk langsung. Silakan Mbak Ami. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Adara, Pak. Katanya berapa maksimal upload per hari di Facebook Marketplace supaya tidak terblokir, Pak? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan, kalau untuk posting di Facebook Marketplace ya, itu sejauh ini saya belum ada di ini berapa gitu ya. Saya pernah upload sampai hampir 30 ya, hampir 30 sampai 50 kita pernah upload, dan itu nggak masalah gitu. Sejauh ini nggak masalah. Tapi maksud saya sekemampuan Bapak Ibu dulu, sekemampuan Bapak Ibu dulu. Saya lebih suka kalau kita postingnya reguler. Jadi jangan dihajar sekali. Reguler itu misalkan kita siapin sehari 10 ya, sehari 10, ini 10 gitu ya. Itu istilahnya cukup membantu. Jadi nanti kita punya banyak postingan yang sifatnya setiap hari itu muncul terus gitu. Karena nanti pada saat udah 7 hari kita bisa saling silang. Nanti ada yang kita naikin lagi, kita sundul lagi, kita sundul lagi, kita sundul lagi. Jadi kita pantengin aja mana yang udah 7 hari nanti diperbarui, mana yang udah 7 hari diperbarui. Amannya sampai dengan hari ini semua aman gitu ya. Cuman kan saya pikir sesuatu itu baik kalau tidak dipaksakan satu hari gitu. Misalkan dicicil aja Bu, 10, 10, 10. Ambil kecamatan terdekat dari tempat tinggal kita, kalau barang kita bisa dikirim kemana-mana, kita riset menggunakan Google Trend, walaupun ini kita pakainya Facebook, tetap saya yakin orang itu kan ya namanya cari di Google kan dia juga pakai Facebook juga. Nah, itu udah ada data sebetulnya, seperti itu. Silakan Mbak, yang lain. Yang selanjutnya dari Minyo Yogurt, Pak, katanya keuntungan gabung grup itu apa ya, Mas? Saya kurang main FB, mainnya di Instagram soalnya. Iya, betul. Keuntungannya gabung di grup di sini tujuannya supaya kita bisa posting sekalian sih sebetulnya. Kita nggak harus mengikuti grup itu sebetulnya. Karena kita mainnya di Facebook Marketplace, intinya adalah ya kita pengen ngasih tahu aja bahwa kita jualan produk ini nih gitu kan. Karena kan nanti yang naikin ke grup-grup itu adalah Facebook, bukan kita. Yang posting ke grup-grup itu nanti si Facebooknya gitu. Jadi kalau semakin banyak grup yang kita miliki, maka semakin variasi gitu kan. Dan kita nggak yakin juga kalau misalkan kita ngikutin grup itu semua bermanfaat, nggak juga ya. Tujuannya di sini beda ya. Saya bukan ngajarin untuk Bapak Ibu misalkan mengikuti grupnya, enggak. Tapi tujuan kita pakai grup ini adalah supaya kita bisa posting jualan kita gitu. Keuntungannya sih buat itu aja. Jadi kalau kita lihat di grupnya itu memang ada manfaat ya kita sekalian, gitu kan, sekalian dapat. Kenapa FB? Kenapa FB? Karena FB itu adalah aplikasi ketiga yang paling banyak diakses orang Indonesia, jangan salah ya.
Instagram tuh masih di bawahnya FB. Jadi intinya kalau ada lapak, kenapa nggak kita pakai? Kan kita juga menawarkan di FB Marketplace ini juga gratis gitu. Kalau saya sih kalau ada lapak kosong, misalkan ada tempat buat jualan, ya saya akan coba gitu. Jadi saya lebih mementingkan sebar banyak traffic sebetulnya kalau saya pribadi. Siap. Silakan Mbak yang lain. Yang tadi pertanyaannya sudah habis Pak, mau dilanjut lagi ke materi? Boleh? Oke, copywriting. Oh iya ya, ini tadi yang dari RKB. Siap. Jadi pertanyaannya sudah habis. Nah, yang perlu diingat lagi dari pelajaran hari ini adalah saya akan share lagi. Bagi yang tadi ketinggalan ya atau belum mengikuti ya, saya akan ulang lagi. Materi hari ini kita adalah cara kuasai pasar lokal. Nah, pasar lokal itu pastinya dari lingkungan terdekat kita dulu. Tetapi kita juga bisa mencari trennya, risetnya. Risetnya tadi lewat Google Trend ya. Jadi kita bisa lewat Google Trend untuk mencari sebetulnya kota mana yang membutuhkan. Jangan-jangan kita di sini sepi gitu kan. Tapi pada saat kita ngetek ke kecamatan yang ada di data Google Trend, loh ternyata rame gitu. Nah itu kita harus selalu tes dan ukur sebagai pebisnis. Memang kita harus punya tim admin ya. Jadi jangan kita semua yang mengerjakan. Kalau kita semua yang mengerjakan nanti nggak ada yang promosi gitu kan. Dan salah satu promosi gratis yang berdampak adalah Facebook kalau saya pribadi ya. Untuk produk-produk yang tentunya kita harus sesuaikan ya. Bukan berarti misalkan Mas ini kan nggak bisa dikirim ya. Jangan dipaksakan. Semuanya harus disesuaikan. Kita ukur diri dengan bisnis kita, dengan produk kita. Apakah bisa dikirim ke luar kota, luar pulau, apakah aman atau tidak. Nah itu semua kembali ke skema bisnisnya seperti apa ya. Kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan juga ya minimal kita coba dulu. Kalau bagi yang selama ini cuma posting satu itu wajar ya. Satu itu nggak naik gitu kan. Makanya saya tawarkan saya ajarkan untuk posting ke beberapa kecamatan, di tag beberapa kecamatan. Jadi nanti akan mulai kelihatan trafficnya naik atau enggak gitu. Ada yang nanya atau enggak gitu ya. Nah evaluasinya tadi kalau jualan mulai sepi itu bisa jadi kita salah target market. Bukan target market kita tapi kita paksakan, kita posting terus. Tapi artinya sampai mereka bosan pun mereka juga nggak akan beli gitu ya. Karena bukan target market kita. Makanya kita mulai variasi, cari channel lain. Tadi seperti Bapak bilang, saya nggak main di Facebook, Mas, tapi saya main di Instagram. Nah, kalau Bapak udah dapat pasar di Instagram, mau nggak dapat target market lainnya ya? Itu harus kita coba Pak di Facebook. Mau nggak dapat target market misalkan di Google? Nah itu harus kita coba. Kalau saya lebih senang di mana ada lapak promosi ya kita bisa gunakan. Nanti kita evaluasi sesuai dengan kemampuan diri kita, kemampuan tim kita. Jangan semua dipaksakan dikerjakan semua. Nanti nggak kekejar gitu ya. Kedua, misalkan itu tadi tidak melakukan peningkatan traffic evaluasinya, daya belinya, resesi misalkan karena kondisi di suatu daerah. Nah, maka kita harus pindah-pindah lagi gitu kan. Dengan kita riset kata kunci tadi kan kita bisa pindah-pindah daerah kan dari Riau, kita pindah ke Bali, kita pindah ke Sulawesi, kita pindah ke yang lainnya. Gitu. Nah, kenapa harus FB Marketplace? Tadi sifatnya gratis, nggak perlu install, ada di FB, udah otomatis ya. Kemudian dia menjangkau pasar lokal. Setelah pasar lokal kita bisa pasar lain. Nah untuk verifikasi terpercaya atau tidaknya kita bisa melihat profil karena FB personal ini juga bisa dilihat ya. Nah maka kalau memang mau jualan ya kita harus gunakan FB yang benar gitu, Facebook yang benar. Kemudian trafficnya bisa cepat karena mereka langsung bisa inbox, messenger atau kalau kita kasih nomor WA biasa langsung ke WA kita gitu ya. Targetnya lebih ke end user atau retail. Tapi nggak ada salahnya kita coba tawarkan untuk kemitraan ya. Kemitraan itu bisa marketer, dropshipper, bisa reseller, agen, atau apapun itu bisa ya. Jangkauannya bisa terdekat dari tadi ternyata ada yang 2 kilo ya, 2 kilo, 5 kilo sampai dengan 100 kilo dari lokasi rumah kita. Nah sekalian diposting di grup yang sudah kita gabung. Nah itu kalau misalkan tadi sudah join ya nanti yang memposting dari Facebooknya. Nah, aturan main nanti perlu diperhatikan. Ini salah satu produk yang ini ibaratnya sensitif ya. Sensitif itu kadang ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Nah, tapi kita misalkan bisa tahu sebabnya kenapa nggak lolos. Mungkin bisa salah satu
ada kurang lebih kalau nggak salah ada 10 ya. Saya lupa. Yang saya ingat kurang lebih ini aja. Tapi kurang lebih ada 10. Gitu ya. Nah persiapannya sebelum kita posting jualan di FB Marketplace, postingnya gampang ya, kayak kita posting di Marketplace biasa aja. Ini lebih simple. Nggak usah pakai ukuran, nggak usah pakai berat, nggak usah pakai apapun gitu ya. Nah persiapannya adalah kita gabung dulu di grup jual beli. Tadi saya sarankan sampai 50 grup, pelan-pelan aja, kalem-kalem aja, nggak usah dihajar sehari langsung 50. Kita invite, nanti sampai di approve gitu ya. Lalu persiapan berbagai macam foto produk dari berbagai angle, karena kita mau posting di tiap kecamatan. Satu kecamatan, satu posting, satu foto. Jadi kalau misalkan udah diposting di kecamatan ini, maka dia biasanya ditolak untuk diposting ulang ya. Nanti setelah ditinjau, oh ini ada redundance nih gitu kan. Karena yang melihat ini adalah mesin, bukan orang ya. Kalau mesin kan dia cuma algoritmanya, ini udah pernah. Kalau udah pernah berarti nggak bisa. Kemudian copywriting-nya lebih sederhana. Copywriting-nya yang penting tadi ada manfaat, ada keterangan ya, keterangan produknya, panjangnya, kemudian ukurannya, harganya, itu biar orang bisa lihat. Nah, seperti itu. Lalu kita langkah berikutnya sederhana juga, kita langsung bikin judul postingannya 2 atau sampai 3. Lalu nanti sekalian deskripsinya, karena postingan judul sama deskripsi itu bisa di copy paste ya. Kita nggak usah bikin setiap postingan itu beda-beda, capek ya. Bisa di copy paste, yang penting lolos saja. Dan kita hanya yang berubah itu adalah tag location-nya, tag location atau ininya gitu ya. Nah, ini materi saya hari ini. Silakan Bapak Ibu coba ya, karena saya nggak bisa bilang oh, ini pasti. Tidak ada yang pasti gitu ya, tidak ada yang pasti naik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak coba, Bapak Ibu nggak akan tahu hasilnya. Karena saya beberapa kali posting di Facebook Marketplace itu selalu ada traffic penjualan sih. Kalau saya pribadi ya, waktu jualan gantungan helm aja itu laku beberapa gitu, sampai puluhan pieces gitu kan. Sampai produknya sekarang udah habis gitu, nggak bisa jualan itu lagi gitu, karena kerjasama kita dengan UMKM. Baik, materi dari saya hari ini untuk Facebook Marketplace ini kurang lebihnya seperti ini, dan ini cocok sekali buat kita yang hari ini budget iklannya sangat minim atau bahkan sama sekali mungkin nggak punya budget iklan, tapi mau menambah traffic lainnya. Kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit, saya persilahkan. Sambil saya tunggu, silakan saya kembalikan dulu ke Mbak Ami. Boleh Pak Iswa, ini ada yang masih bertanya lagi Pak. Boleh. Dari, saya cek dulu ya, dari Biantesus, katanya kalau di Facebook personal baiknya posting berapa kali per hari dan waktu yang pas untuk posting itu kapan aja ya Pak? Baik. Untuk Biantesus, kalau mau posting di FB yang personal ya, FB yang personal itu sekarang agak sensitif. Agak sensitifnya karena ketika kita menjual sesuatu nanti dia ada notifikasi Anda menjual sesuatu. Nah, itu berarti kita ditandain tuh. Seberapa kali nanti kita posting ya, kalau menurut saya kalau jualan di FB personal itu pakai soft selling aja. Soft selling itu kita nggak di awal kayak kita cerita gitu. Kita cerita, nanti ujung-ujungnya ya bisa pakai kayak storytelling, ujung-ujungnya mungkin kita ada link aja, kasih link. Misalkan linknya ke Tokopedia, ke Marketplace, ke Instagram, linknya ke website, linknya kemana itu bisa. Kemudian jangan sesering ya. Kalau FB itu bagusnya memang formatnya 2:1. 2 untuk status-status kita apapun ya, status jual, status edukasi, status inspirasi, status humor, status informasi, status apa ya istilahnya, status tentang berita tentang ini kan itu boleh ya. Itu boleh kita share. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan kebenaran berita atau informasi itu. Atau berita-berita yang manfaat kita kasih penyemangat atau misalkan tips itu kita share di situ. Jualannya jangan sering-sering karena kalau FB personal sekarang rentan banget di ban sama si Facebooknya gitu. Sayang ya kita udah punya aset digital Facebook personal tapi akhirnya kena ban, kan sayang banget. Itu untuk jawabannya.
Terima kasih Pak Islah. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuli. Tadi ketinggalan katanya Pak. Jadi Oke, jual siap. beli grup ini seperti apa Mas dan cara joinnya? Mungkin tadi Oke, belum terlalu paham tentang grup seperti apa. ya, saya contohkan lagi ya. Untuk Bu Yuli, ini bisa dilihat contohnya. Saya share screen. Grup jual beli itu biasanya di Facebook itu banyak banget ya. Misalkan kita ketik aja, search di Facebook jual beli, enter. Nah, jual beli di sini ada marketplace ya tadi yang punya Facebook atau grup ya, grup jual beli. Kita klik aja grup. Nah ini banyak nih, grup jual beli online Jakarta dan se-Indonesia, marketplace jual beli Depok, macam-macam. Kita sebisa mungkin kita pilah-pilah ya, nggak semuanya harus kita gabung di sini. Cara gabungnya tinggal klik aja bergabung. Cara gabungnya tinggal klik aja bergabung gitu kan. Kalau saat kita memutuskan untuk klik bergabung, maka ya dia akan di-approve. Di-approve atau tidaknya nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa kita isi. Tergantung aturan main dari grup yang dibuat itu. Kalau grupnya public, ya kita bisa langsung join. Tapi kalau grupnya private, itu kita nggak bisa langsung join. Butuh persetujuan dari admin. Fungsinya sebetulnya kalau di sini, saya udah lama sih nggak main forum ya. Tapi marketplace ini memungkinkan kita postingan yang kita bikin langsung sekalian diposting di grup-grup ini nih. Nah, jadi ini tayang nih, kayak kita iklan gratisan aja, kayak iklan baris aja gitu ya. Nanti sebanyak grup yang ada ini yang kita punya, maka dia akan muncul seperti itu. Itu untuk ini ya, grup ya, Bu Yuli ya, menjawab pertanyaan Bu Yuli. Silakan, Mbak. Ya. Selanjutnya ini ada 2 pertanyaan terakhir Pak dari yang pertama dari Muhammad Ilham Prasetyo. Katanya bagaimana mempromosikan suatu jasa di fanpage itu seperti apa ya contohnya Pak? Baik, ya. Saya akan share screen lagi untuk fanpage. Nah, sebentar. Nah, ini untuk pertanyaan jualannya lewat fanpage ya. Nah, kalau jualannya lewat fanpage, ini saya contohkan. Misalnya seperti ini. Nah, oke, ini saya punya halaman atau fanpage namanya gantungan helm ya. Di gantungan helm ini kita nah seperti ini gitu ya. Ini saya ada postingan gantungan untuk menaruh helm gitu ya. Nah, ini biasa ada yang nanya gitu kan, cek harga and lokasi. Ini keuntungannya adalah kita bisa iklankan. Teman-teman ya. Ini fanpage ini bisa kita iklankan ya. Salah satu yang bisa diiklankan itu adalah fanpage ya. Nah, ini seperti ini. Postingannya. Jadi salah satu fasilitas dari Facebook yang memang khusus untuk jualan itu namanya fanpage. Fanpage, marketplace, ya itu bisa dipakai buat jualan. Kita kalau menggunakan fanpage ini kita bisa diiklankan ya. Postingannya bisa diiklankan. Misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita iklankan. Nah, nanti biar orang bisa menghubungi nomor yang ada di sini, ya. Atau misalkan menghubungi webnya gitu ya, ini juga bisa. Nah, tadi pertanyaan lanjutannya kalau nggak salah masalah reseller ya. Iya betul Pak. Ya, kalau masalah reseller itu cocoknya Bapak nanti cari atau tawarkannya itu lewat fanpage Pak, ya, lewat fanpage. Jadi di fanpage itu nanti Bapak bikin postingan dulu. Kalau iklan di Google di Facebook Ad kan ada beberapa jenis. Pertemuan di bulan-bulan lalu kita pernah bahas ya. Ada jenis iklannya engagement, ada jenis iklannya traffic dan lain-lain sebagainya. Ya nanti
Bapak bisa membuat satu info, misalkan kami membuka kerjasama untuk reseller, untuk agen, untuk distributor, dan lain sebagainya. Nah, berapa persennya, itu sebetulnya kalau aturan main yang umum ya. Kalau reseller itu orang yang beli dengan jumlah tertentu. Misalkan jumlahnya reseller itu minimal pembelian 10 ya. 10, maka dia dapat profitnya 10% dari total harga. Misalkan dia dapat 10% profitnya. Nah, kalau misalkan bisa 10, bisa 15 ya, tergantung kitanya ya. Kalau misalkan seorang agen itu di bawah distributor, agen itu misalnya dia dapat keuntungannya 30% dari profitnya ya. Maksudnya untuk misalkan harganya 90.000, berarti dia dapatnya 30%-nya gitu loh. Kalau misalnya distributor itu bisa sampai 40, tapi pembeliannya makin makin banyak profitnya, pembeliannya makin makin banyak ya. Stoknya bisa jadi berapa kedus gitu atau berapa pieces itu bisa kita tentukan sendiri. Nah, kalau ada lagi yang sifatnya namanya marketer ya. Kalau marketer misalkan atau dropshipper, dia cuma posting-posting aja gitu ya. Itu bisa 5-10% sih. Tergantung kebijakan kita. Dia nggak perlu stok barang, kita yang kirim. Nanti dia kalau ada closing, kita kasih dia komisi 5-10%. Seperti itu, Pak Ilham. Baik, Pak Islah. Tadi yang reseller juga udah dijawab sama Pak Islah ya, Pak ya? Ya, betul. Pertanyaan Sudah yang saya jawab. terakhir. Iya, Pak Islah nggak kerasa ini udah pukul 12 lagi ya, Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Boleh Pak closing statement-nya buat teman-teman UMKM atau Iya, kalimat baik. penutup? Terima kasih Mbak Ami. Saya juga haturkan terima kasih buat teman-teman UMKM yang sudah mau bertahan dari pertama sampai dengan akhir. Ilmu ini ilmu sederhana. Kalau kita tahu, kalau sudah belajar sama saya, ternyata ilmunya gitu doang ya. Iya, Bapak Ibu, ternyata ilmunya gitu doang. Tapi saya nggak yakin sih semuanya akan praktek gitu loh. Karena nanti gini tantangan kalau buat saya. Yang udah praktek nanti istilahnya boleh dicoba gitu kan. Kalau misalkan perlu, Mas, saya udah nyoba nih gitu kan. Coba aja hubungi saya gitu kan. Kan di screenshot atau apa. Tapi syaratnya prakteknya harus benar-benar brutal ya, harus banyak ya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa share aja di ini ya. Saya udah dikirimkan nomor handphone saya. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa lihat nanti hasilnya atau ini kasih lihat saya gitu kan. Misalkan dengan syarat dan ketentuan postingannya banyak ya, postingannya banyak. Dan nanti mungkin saya bisa lihat kenapa belum naik gitu kan. Apakah fotonya, apakah jumlah postingannya masih sedikit dan lain sebagainya gitu. Itu semua kalau menurut saya sih kerja keras itu ada hasilnya sih. Saya sudah membuktikan. Saya kerja keras membangun traffic, traffic ya sebetulnya nanti tujuannya untuk closing ya, untuk prospek ya. Karena kalau kita trafficnya mengecil, maka kita sepi orderan. Kalau sepi orderan kita yang nggak semangat undung gitu kan, gampang. Aduh nggak ada orderan hari ini gitu kan. Nah, maka menurut saya sangat penting kita menciptakan traffic-traffic baru. Nah ini marketplace ini kan istilahnya traffic yang baru juga buat kita gitu. Layak dicoba, layak dipraktekkan. Saya tunggu hasilnya nanti bisa komentar ke WhatsApp saya. Saya akhiri Mbak Ami, terima kasih banyak sudah diundang lagi di RKB BRI Bandung. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua, semangat ya. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Pak Islah sudah meluangkan waktunya untuk kita semua nih di sini buat sharing-sharing tentang Facebook Marketplace. Ternyata banyak sekali manfaatnya dan juga kalau dipraktekkan keuntungannya juga luar biasa ya, banyak. Terima kasih banyak Pak Islah. Semoga sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya Pak. Ya, kami ucapkan terima kasih juga buat para peserta yang sudah join dari tadi pagi sampai siang ini yang masih bertahan. Terima kasih. Jangan lupa tadi ingat pesannya Pak Islah untuk langsung dipraktekkan ya Bapak Ibu setelah adanya pelatihan ini sehingga nanti progresnya bisa terasa di bisnisnya Bapak Ibu semuanya.
Nah, sebelum kita akhiri dan tutup, jangan lupa untuk mengisi dari feedback RKB Bandung ini di bit.ly/feedback RKB BDG. Untuk link nanti saya juga akan share di grup karena feedback ini sangat diperlukan buat RKB Bandung nih untuk pelatihan-pelatihan selanjutnya. Oke, karena waktu sudah pukul 12 dan sudah ada di penghujung acara, saya tutup pelatihan virtual hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tadi pagi sampai penutup hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.